Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita masuk ke hadis ke-5 Syama'il Muhammadiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Ismaila, haddatsana Abu Nuaimin, haddatsana Al-Mas'udi an Utsman ibni Muslim ibni Hurmus an Nafi'i ibni Jubair ibni Mut'im an Ali ibni Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib. Qala, berkata sopo Ali, lam yakun, tidak ada, sopo an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam iku bitawili, orang yang tinggi. Jadi bitawil itu jar majrur fi mahalli nasbin li'annahu khobar kana. Wala, dan tidak, artinya tidak ada sopo nabi iku bil qasir, orang yang cebol, yang pendek. Jadi beliau untuk ukuran manusia di waktu itu tidak jangkung, juga tidak cebol. Jadi kalau jangkung itu artinya tinggi yang terlalu tinggi, kalau cebol itu pendek yang terlalu pendek. Jadi beliau itu sedengan, jadi perawaannya rata-rata sedengan. Sa'nul kafa, ini yang tebal dua telapak tangannya. Tebal itu artinya lebar, besar. Jadi telapak tangannya itu kalau dilihat itu besar. Jadi bukan tebal karena kapalen kerja keras, itu tidak. Jadi kalau soal halusnya itu, kalau riwayatnya Anas bin Malik justru lebih halus daripada sutra telapak tangannya. Wal qadama, ini dan dua telapak kakinya. Jadi tebal telapak tangan juga telapak kakinya. Jadi kelihatan besar telapak tangan, telapak kakinya. Dhahmur ra'si, yang besar kepalanya. Ini besar dalam artian sesungguhnya. Jadi kepalanya besar. Kan ada orang itu badannya besar tapi kepalanya kecil. Jadi kalau Rasulullah besar serasi juga dengan badannya. Dhahmul karodisi, yang besar tulang persendiannya. Jadi tulang persendiannya itu besar, ya, serasi dengan kepalanya. Tawilul masrubati, yang panjang bulu dadanya. Bulu dada itu namanya simbar. Simbar. Jadi di dadanya itu ada bulunya.
dan itu panjang. Idza masa ketika berjalan sopo nabi takaffa'a melangkah condong ke depan. Jadi melangkah condong ke depan. Jadi badannya itu agak condong ke depan. Takafuan dengan condong ke depan sungguh. Ka'an nama seakan-akan sejatinya. Yan hatu turun sopo nabi min sobabin dari tanah yang turun. Kalau bahasa Jawanya itu jojorokan. Jadi orang berjalan dari atas ke bawah itu kan langkahnya cepat, tapi santai. Nabi itu santai, jalannya santai, badannya agak condong ke depan. Itu kalau berjalan. Lam aro tidak pernah melihat aku, Ali bin Abi Thalib, qablahu sebelum Nabi, wala dan tidak, artinya tidak pernah melihat aku, ba'dahu setelah Nabi, mislahu pada yang seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama aku hidup ini tidak pernah aku melihat orang yang seperti Nabi, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Jadi memang ada ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh siapapun. Itu penuturan dari Ali bin Abi Thalib. Hadatsana Sufyan ibnu Waqi'. Hadatsana Abi, bercerita ni padaku, na padaku Sufyan sopo Abi bapakku, berarti Waqi'. Anil Mas'udi dari Mas'udi. Bihadal isnad dengan ini sanad, nahwahu yang semisal hadisnya Abu Nu'aim. Jadi Waqi' dan Abu Nu'aim ini kan sama-sama muridnya Mas'udi. Dimaknahu dengan maknanya atau pengertiannya hadisnya Abu Nu'aim. Jadi Tirmidzi ini mendapat dua jalur sanad. Yang pertama di hadis nomor 5 itu dari Muhammad bin Ismail dari Abu Nu'aim dari Mas'udi. Yang kedua dari Sufyan dari Waqi' juga dari Mas'udi. Terus sanad berikutnya ya sama, dari Utsman bin Muslim, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dari Ali bin Abi Thalib. Jadi poros sanadnya ini ada di Mas'udi. Mas'udi punya dua murid. Pertama Abu Nu'aim, yang kedua adalah Abi atau Waqi'. Masing-masing punya murid lah, semuanya didapatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadatsana Ahmadu bin Abdah Ad-Dhabi Al-Basri wa Ali bin Hujrin dan Ali bin Hujrin wa Abu Ja'far dan Abu Ja'far, namanya asli adalah Muhammad ibnul Husain. Wa huwa dan utawi Abu Ja'far Muhammad bin Husain
iku Ibnu Abi Halimah. Ya, dia juga dikenal dengan sebutan Ibnu Abi Halimah. Wal makna dan utawi maknanya hadis iku wahidun, sama. Satu artinya sama. Jadi Tirmidzi punya 3 guru dalam konteks ini. Pertama adalah Ahmad bin Abdah Ad-Dhabi Al-Basri. Yang kedua adalah Ali bin Hujrin. Yang ketiga adalah Abu Ja'far. Lah semuanya dari 3 guru itu pengertian hadisnya sama. Jadi wal makna wahid. Lalu berkata mereka, 3 guru tersebut. Hadasana Isa ibnu Yunus an Umar bin Abdillah maula Gufroh, di bekas budaknya Gufroh. Kala berkata sapa Umar bin Abdillah, hadasani Ibrahim bin Muhammad, bercerita ni padaku Umar bin Abdillah sapa Ibrahim ibnu Muhammad, min waladi Ali bin Thalib ibni Abi Thalib, dari keturunannya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ibrahim bin Muhammad ini termasuk keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu kan menikahi putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Fatimah, ya kan? Nah, waktu itu Ali tidak poligami. Lah begitu Fatimah meninggal, lah baru Ali itu menikah dengan wanita-wanita yang lain. Nah, kalau kita bicara bahwa Ibrahim bin Muhammad ini adalah keturunan Ali bin Abi Thalib, itu belum tentu itu adalah keturunan Nabi. Karena selepas Fatimah meninggal, Ali menikah dengan wanita yang lain dan punya anak. Kala berkata sapa Ibrahim bin Muhammad, karena ada sapa Aliun Ali, ini Ali bin Abi Thalib. Idza wasofa, ketika mensifati artinya menjelaskan Rasulullah tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala maka berkata sapa Ali. Kok ada makanya? Karena ada idza. Jadi maka berkata sapa Ali. Jadi Ali itu ketika menjelaskan tentang Rasulullah, maka dia pasti berkata, pasti berkata, lam yakun, tidak ada sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku bitawil, orang yang tinggi, al mumagid, mumagid itu yang jangkung atau sangat tinggi. Wala, dan tidak, artinya tidak ada sapa Rasul iku bil qasir, orang yang pendek, al mutaraddid, yang cebol. Mutaraddid itu cebol, jadi pendeknya itu terlalu. Wakana, dan ada sapa Rasul iku robaatan, sedang saja, jadi sedengan, minal qaumi, dari kaum. Jadi beliau perawaannya ya sedang-sedang saja, rata-rata dari kaum yang ada di waktu itu.
Lam yakun tidak ada sapa Rasul iku bil ja'di keriting rambutnya al qotot yang sangat keriting. Qotot itu keriting yang parah gitu. Wala dan tidak, artinya tidak ada sapa Rasul iku sabti lurus rambutnya. Jadi tidak keriting parah, juga tidak lurus banget itu ya tidak. Karena ada opo rambut atau karena ada sopo nabi ya bisa. Maksudnya rambutnya nabi. Wis enake piye ngono ae lho. Gampang-gampangan. Iku jakdan itu anu ikal, rambutnya itu ikal. Sebelumnya tadi juga ada bil jakdi itu kan keriting. Ya. Cuma kalau jakdan ini keriting tidak parah gitu loh. Rojilan itu bergelombang. Jadi rambutnya ikal, jadi tidak lurus, tidak keriting, tidak. Tapi ya yes, ngandan-andan atau bergelombang. Walam yakun dan tidak ada sopo Rasul, tidak ada sopo Rasul iku bil mutohami. Mutoham itu mukanya bengep, tembem, itu tidak. Bengep, tembem, bengep kayak wong penyakiten gitu. Tembem gini, tembem kabeh sampai motone ketutup tembeme, tembem, bengep, atau mukanya tebal, itu tidak. Kayak penyakitan itu enggak. Wala dan tidak ada sopo Rasul iku bil mukaltam, bulat wajahnya, bulat wajahnya, bunder itu tidak. Jadi wajahnya itu apa? Lonjong, oval gitu. Jadi bukan bulat kayak wong lemu-lemu itu enggak. Ya, tidak bulat. Jadi agak oval. Juga tidak lincip, mukanya panjang itu tidak. Jadi ya tidak bulat ya juga tidak lonjong yang terlalu. Jadi oval. Wakana dan ada iku fi wajhi di dalam wajahnya Rasul apa tadwirun itu anu bulat oval, jadi bulat lonjong. Jadi wajahnya itu tidak bulat bunder ser itu tidak, tapi ya agak oval. Abyadu putih, musrabun yang kemerah-merahan. Jadi musrab itu campur merah. Kalau di hadis sebelumnya ya kalau di kondisi tidak diterik matahari kan putih gitu kan. Kalau diterik matahari ya
agak agak kemerah-merahan. Ada ajul aina ini yang hitam dua matanya. Jadi yang putih ya kelihatan putih, yang hitam ya kelihatan hitam. Itu mata kan gitu, ada yang hitam, ada yang putih. Jadi, kalau Rasulullah ya, kalau yang hitam ya terlihat hitam betul. Kan ada itu orang itu kan hitamnya itu agak pudar itu ada. Kalau Nabi Dawud itu malah biru matanya. Nabi Dawud. Ya pendek, Nabi Dawud itu pendek. Awake cilik, motone biru. Yang hitam itu warnanya biru. Kalau Rasulullah hitam. Hitam dan hitamnya itu pekat. Ahdabul asfari yang panjang bulu matanya. Jadi hidupnya itu panjang. Bulu matanya itu panjang. Ya senengane wong wedok-wedok ya. Sampai do gawe hidup palsu. Ya, malah dosa. Kalau Rasulullah asli, memang bulu matanya panjang. Jadi dengan ngaji seperti ini kita mengenali ciri-ciri fisik beliau. Jadi umpama engko suatu saat ngimpi ku ya umpama ketemu Rasulullah ya Rasulullah temen. Dudu apa dudu setan yang mengaku sebagai Rasulullah. Jalilul Musasi, Jalilul Musasi yang apa istilahnya? Yang besar tulang persendiannya. Jadi besar tulang persendiannya. Jadi ruas-ruas tulangnya itu besar. Ruas-ruas tulang. Wal katati dan katat itu tulang bertemunya dua belikat. Kalau orang Jawa bilang itu balung cengel. Ini belakang ini. Jadi tulang tempat bertemunya dua belikat. Itu besar. Balung cengel. Ajradu bersih. Bersih. Kulit-kulitnya itu bersih. Artinya anggota badan yang tidak perlu ada bulunya itu ya tidak ada bulunya. Kan ada orang itu kabeh awak kok koyok onok wulune kabeh, itu kan ada. Jadi di tempat-tempat yang seharusnya ada rambutnya ya ada. Kalau tempat-tempat yang seharusnya tidak ada bulunya ya tidak ada. Itu ajrad, jadi bersih. Du masrubatin yang mempunyai simbar. Simbar itu bulu dada. Yang mempunyai bulu dada. Saknul kafa ini yang tebal atau besar dua telapak tangannya. Wal qadama ini dan dua telapak kakinya. Seperti sudah dijelaskan di hadis nomor 5 tadi.
Idza masa ketika berjalan sapa Rasul. Ketika berjalan sapa Rasul. Takolla'a. Takolla'a itu mencabut sapa Rasul. Mencabut artinya langkahnya itu tidak nyeret. Jadi langkahnya itu tidak nyeret. Jadi takolla'a. Takolla'a itu langkahnya itu ya yes betul-betul diangkat kakinya. Plek 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 gitu. Jadi tidak nyeret kayak wong kurang mangan ngono ora. Jadi ya melangkah betul tegap gitu. Jadi kakinya ya diangkat. Tapi ya diangkat sewajarnya gitu. Lumrahnya orang berjalan bukan seperti baris berbaris. Ka'anama seakan-akan sejatinya. Yan hatu turun sopo Rasul min sobabin fi sobabin di dalam tempat yang turun. Jadi kan ada tanjakan, ada turunan. Kalau tanjakan kan naik, kalau turunan kan turun. Sobab itu ya tempat turun. Nyeret yang gelundung tenan kan gitu kan. Sama kita berjalan di turunan seperti itu. Wa idzal tafata dan ketika menoleh sapa Rasul iltafata maka menoleh sapa Rasul ma'an kesemuanya. Ma'an kesemuanya. Umpama dipanggil noleh itu ya tegas noleh gini. Noleh. Ya Rasulullah, ya udah noleh. Jadi enggak pakai lirak-lirik itu enggak. Dipanggil noleh gitu. Tegas. Baina katifaihi di antara dua telang belikatnya Rasul, di antara dua tulang belikatnya Rasul. Khatamun nubuwati utawi cap atau tanda kenabian. Cap atau tanda kenabian. Jadi ada semacam benjolan berbulu di situ. Kurang lebih ya seginilah, ada benjolan di antara dua tulang belikat. Itu stempel kenabian, cap kenabian atau tanda kenabian. Semua nabi punya stempel seperti itu. Wahwa dan utawi khotamun nubuwah. Iku khotamun nabiyin, tanda atau stempel para nabi. Stempel para nabi. Ajak wadunas iku lebih dermawannya manusia atau bermakna luasnya manusia. Apanya sodron dadanya. Jadi huwa ajwadun nasi sodron. Jadi beliau itu dadanya bidang. Dadanya bidang. Atau bermakna hatinya luas. Jadi mudah untuk memaafkan, mudah untuk
memberi toleransi kepada orang itu mudah. Jadi ajwadun nas. Juga bisa bermakna memang beliau dermawan. Ya. Jadi murah hati ya, istilahnya murah hati. Wasdaqun nas dan lebih benarnya manusia. Apanya lahjatan ucapannya. Lahjatan ucapannya. Wa alyanuhum dan lebih lunaknya mereka manusia. Apanya arikatan wataknya. Di arikatan wataknya. Jadi dikasih saran, dikasih masukan, itu ya bisa menerima dengan baik. Ada keluh kesah dari umatnya itu juga ya dicarikan solusi yang baik. Jadi ora kok pokoknya ngene, nek gak ngene dosa kon. Mlebu neraka. Nah, ndak seperti itu. Jadi wataknya itu lunak. Wataknya lunak. Wa akramuhum dan lebih mulianya mereka. Apanya asirotan. Asirotan itu ya pertemanannya. Pertemanannya. Jadi dalam bergaul itu beliau paling dermawan. Di dalam bergaul itu beliau paling dermawan. Man barang siapa ro'ahu yang melihat sopoman hu pada Rasul bahiha apa batihatan secara mendadak habahu maka takut atau segan sopoman hu pada Rasul. Jadi misalkan guyon-guyon gitu ya, terus noleh kok ada Rasul, itu kan melihat mendadak namanya. Itu langsung takut dia, langsung sungkan. Ora kok malah misui, kayak orang Surabaya, ya kan? Ya, ora kok malah misui, takon dicuk ngono gak. Kalau orang Surabaya ngono kuwi. Jadi asalnya guyon-guyon rame-rame gitu kan, tahu-tahu noleh kok ada Nabi misalkan, ya sudah langsung takut mendadak itu. Sudah takut mendadak. Waman dan barang siapa kolatahu yang bergaul sopoman hu pada Rasul makrifatan secara mengenal betul. Ahabbahu maka seneng sopoman hu pada Rasul. Ya karena musuh-musuhnya Rasulullah itu tentunya menyebarkan fitnah bahwa Rasulullah itu gini. Ya orang yang terpengaruh dengan fitnah itu kan otomatis benci. Tapi bagi yang bergaul betul, ya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kenal betul dengan akhlaknya, perbuatannya, sabdanya, ciri-ciri fisiknya itu pasti senang.
Kok ada yang benci, ya itu berarti belum pernah bergaul secara serius dengan Rasulullah. Jadi kebenciannya itu kan yes, hanya katanya orang yang benci pada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berwibawa, akhlaknya baik, siapapun yang bergaul betul dengan beliau pasti senang. Yakulu mengatakan, sopona ituhu orang yang menjelaskan hu tentang Rasul. Lam aro tidak pernah melihat aku qablahu sebelumnya Rasul, wala dan tidak ba'dahu sesudahnya Rasul, mislahu pada semisalnya Rasul. Ya, ba'dahu sesudahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, siapapun yang dimintai untuk menjelaskan tentang Rasulullah, kemudian dia mau menjelaskan, pasti akan mengatakan beliau itu tidak ada duanya. Tidak ada, aku tidak pernah lihat sebelum atau sesudah beliau manusia yang seperti beliau. Orang yang menjelaskan pasti ngomongnya seperti itu. Kala berkata sopo Abu Isa rahimahullah, semoga menyayangi pada dia sopo Allah. Sami itu mendengar aku Aba Ja'farin pada Abu Ja'far, yaitu Muhammad ibn al-Husain. Yakulu berkata sopo Abu Ja'far atau Muhammad bin Husain. Sami itu mendengar aku al-Asma'i pada al-Asma'i. Yakulu berkata sopo Asma'i. Fi tafsiri sifatin Nabi, di dalam penafsiran atau penjelasan sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mumaghid utawi lafat al-Mumaghid seperti dalam hadisnya tadi, itu artinya adalah al-dhahib, orang yang tinggi. Orang yang dhahib itu kan berangkat. Dhahib orang yang berangkat, apanya tulan tingginya. Jadi orang yang berangkat tingginya artinya ketinggiannya itu mengalahkan orang lain. Jadi ketinggiannya itu mendahului atau mengalahkan orang lain. Artinya ya jangkung. Rasulullah tidak seperti itu. Waqala dan berkata sopo al-Asma'i. Sami itu mendengar aku A'robian pada orang A'robi, wong desa. Jadi A'robi itu orang pinggiran atau orang Badui lah, orang Badui. Yang mana orang itu kalau Badui itu bahasa Arabnya itu keasliannya lebih terjaga daripada orang yang hidup di kota. Gitu. Jadi wong desa, ya, orang yang hidup di
pinggir-pinggiran, di hutan, ya, orang Badui itu bahasanya lebih terjaga daripada orang yang hidup di kota. Karena banyaknya pergaulan itu merusak bahasa. Ya, merusak bahasa. Jadi orang Indonesia misalkan bergaul dengan orang Inggris, ya, sekian lama, 5 tahun atau 10 tahun, itu pasti bahasa Indonesianya rusak. Karena tercampur dengan bahasa Inggrisnya itu. Jadi orang Jawa misalkan bergaul dengan orang Batak misalkan, itu nanti bahasa Jawanya ya rusak, kan campur dengan bahasa Batak. Aku wong Solo, suwi nang Surabaya 20 tahun, Soloku hilang. Ya, sak logat-logatnya hilang kan gitu kan. Ya. Lah, orang yang hidup di kota itu kan pergaulannya luas. Ya. Orang Arab dan dia hidup di kota, lah nanti bergaul dengan orang Romawi, bergaul dengan orang Persia dan lain-lain, itu nanti bahasanya rusak. Tapi kalau orang hidupnya masih di pedesaan itu bahasanya lebih asli. Artinya apa? Ini asma'i itu dia mengembalikan bahasa Arab dalam hadis yang kita baca itu tadi ke bahasa asli Arabnya. Jadi bahasa yang masih otentik dari wong desa itu tadi. Nah, gitu loh. Jadi bukan bahasa yang sudah rusak, bukan bahasa yang sudah bergeser. Lah, al-mumagid ini kan bahasa Arab asli. Ya kan? Kemudian Asma'ani itu pernah mendengar dari orang desa yang bahasanya masih asli. Kemudian dalam konteks ini membahas tentang kata al-mumagid. Yaqulu berkata sopo A'robi fi kalamihi di dalam kalimatnya A'robi. Dalam kalimatnya dia mengatakan tamagoto memanjangkan atau menarik siapa orang fi nasabatihi di dalam panahnya orang. Di dalam panahnya orang. Ai artinya atau maksudnya maddaha memanjangkan atau menarik siapa orang ha pada panah matan dengan menarik sadidan yang luar biasa. Sadidan yang luar biasa. Jadi umumnya orang narik panah kan biasa gini ya. Ya, biasa. Nah itu ditariknya itu sampai gini. Berarti umpama narik biasa ini tinggi, kemudian ditarik secara luar biasa, berarti tingginya betul-betul jangkung. Artinya apa? Kata al-mumagid itu berasal dari kata seseorang menarik panahnya, busur panahnya dengan tarian yang luar biasa, enggak seperti biasa.
bahasanya. Kemudian kata mumagid itu digunakan untuk istilah tinggi seseorang. Tuh. Jadi peminjaman istilah. Jadi mumagid itu orang yang tinggi dan tingginya itu terlalu tinggi. Ibarat orang yang menarik panah, nariknya itu terlalu ditarik. Itu maksudnya seperti itu. Wal mutaraddidu dan utawi lafat mutaraddid seperti di hadis yang sudah kita baca. Itu artinya adalah ad-dakhil yang masuk. Apa ba'duhu sebagian badannya orang di ba'din di dalam sebagian yang lain. Kisoron pendek atau cebol. Orang kan cebol, kalau cebol kan seperti itu. Seolah-olah apa? Lengannya ini ya, ini masuk ke sini, sini masuk ke sini kan itu. Sehingga terlihat pendek. Jadi ad-dakhil ba'duhu fi ba'din kisoron. Jadi anggota badan yang satu masuk ke anggota badan yang lain, nah, sehingga terlihat pendek. Nah, itu disebut mutaraddid. Yang tadi dimakna cebol kan itu. Wa amal qotot dan adapun lafat qotot iku fasadi du maka fasadi dul ju'udati maka luar biasa keritingnya. Keriting rambut maksudnya. Luar biasa keritingnya. Itu disebut qotot. Warojulu dan seorang laki-laki warojilu ya. Ini kalau di Maktab Bahasa Milah keliru. Warojilu dan utawi lafat rojil. Rojil itu adalah aladi orang fi sa'rihi iku di dalam rambutnya orang ujunatun utawi berombak ya seperti ombak berombak asal kata ombak ombak ya lautan ai maksudnya tasanin bengkok kolilun yang sedikit. Jadi artinya adalah rambutnya itu bengkok tapi tidak parah. Berombak atau bergelombang. Wa amal mutoham dan adapun lafat mutoham itu adalah fal batin maka orang yang gemuk. Batin itu gemuk. Gemuk, ginjur-ginjur. Al-kathirul lahmi yang banyak dagingnya. Ya tembem itu tadi. Jadi lemu, tembem, ginjur-ginjur. Rasulullah tidak seperti itu. Wal mukaltam dan utawi mukaltam. Iku al mudawarul wajhi yang bulat wajahnya, bunder ser. Wal musrobu dan utawi musrob, ya musrob.
iku alladzi orang fi bayadihi iku di dalam putihnya alladzi kumrotun utawi kemerah-merahan. Jadi putih agak kemerah-merahan itu kulitnya. Wal ad'at dan utawi lafat ad'at itu adalah sadidu sawadil ain, yang luar biasa kehitaman matanya. Jadi mata yang hitam itu betul-betul hitam. Betul-betul hitam. Al-ahdab wal ahdabu dan utawi lafat ahdab iku atawilul asfari, yang panjang bulu matanya. Wal kadidu dan utawi kata kadid itu adalah mujtama'ul katifaini, tempat berkumpulnya dua tulang belikat. Kalau orang Jawa bilang kan entong-entong. Ya ini yang seperti entong. Entong yang buat ngambil nasi itu kan entong. Entong-entong. Tulang belikat yang salurannya ke tangan itu kan ada dua. Nah itu tempat berkumpulnya dua tulang belikat itu disebut katid. Wahwa dan utawi katid itu al-kahil. Kahil itu ya leher belakang, balung cengel atau tengkuk agak bawah. Tengkuk agak bawah, nah, sini. Kahil itu kan tempatnya berbekam, itu di situ kahil. Terutama bekam untuk mengeluarkan racun biasanya. Rasulullah dulu diracun sama orang Yahudi, penanganannya ya dibekam di kahil ini. Wal masrubatu dan utawi masrubah iku huwa utawi masrubah iku asakru, rambut adakiku yang lembut, rambut yang lembut. Aladhi yang ka'anahu seakan-akan sesungguhnya rambut iku qadibun dahan pohon atau ranting pohon. Minasodri dari dada, ila surati sampai pusar. Jadi simbar atau bulu dada. Jadi dari sini turun sampai pusar. Ini ada rambut yang lembut di situ. Wa tatnu dan utawi tatnu itu adalah al-ghalidul asobi, yang tebal jari-jarinya. Jadi jari-jarinya kelihatan besar, kelihatan besar. Minal kafa ini dari dua telapak tangan, wal qaddama ini dan dua telapak kaki. Jari-jari kaki ya gitu, kelihatan besar. Wat taqallu dan lafat taqallu. Taqallu itu kan mencabut.
itu adalah an yamsiya jika berjalan sopo nabi atau siapa ya orang yang disifati itu dikuatin dengan sepenuh kekuatan. Jadi berjalannya ya seperti berjalannya orang yang kuat gitu, bukan seperti orang yang lemes, penyakitan atau kurang makan. Jadi kakinya ya diangkat betul. Wasobabu utawi kata sobab itu adalah al-qudur. Qudur itu ya tempat yang turun. Nakul mengatakan kami, takul apa nakul itu? Kalau takul ya mengatakan kamu, kalau nakul mengatakan kami. Sepodo ae. In hadarna turun kami fi sobubin di dalam tempat yang turun wasobabin dan ya tempat yang turun. Ya seperti kalau kamu berkata kami menuruni turunan. Nah, itu loh. Ya. Wa qauluhu dan utawi ucapannya riwayatnya tadi siapa? Ali ya. Ali bin Abi Thalib. Jalilul Musas utawi lafat Jalilul Musas iku yuridu menghendaki sapa Ali ru'usal manakib pada beberapa pangkalnya pundak. Di pangkalnya pundak. Musas tadi kan bermakna tulang persendian. Terutama ya itu di pangkalnya pundak. Wal isratu utawi israh iku asuhbah pertemanan. Wal asiru dan utawi asiru iku asohibu teman. Kalau isroh itu pertemanan, kalau al-asir itu temannya. Wal badihah dan utawi lafat badihah iku al-mufajaatu mendadak atau mufajaah itu mengagetkan. Jadi melihat secara mendadak atau kaget tahu-tahu melihat Nabi. Itu pandangan pertama itu langsung orangnya takut. Yukalu dikatakan, intinya ada sebuah kalimat, badah tuhu mengagetkan aku pada orang diamrin dengan suatu perkara. Ya seperti aku memberitahukan kepada seseorang tentang berita yang mengagetkan itu. Ai artinya pajak tuhu mengagetkan aku pada orang. Enak-enak tidur, dikabari, tetanggamu meninggal. Wih, kaget kan gitu, mendadak kan gitu. Wong mau bengi sik ngopi karo aku. Ya terserah wong matine saiki. Ngono lho. Gitu. Loh, mati, kena apa kan? Jadi memberitahukan suatu perkara dengan ya, mengagetkan.